Shalom pemirsa HCB Indonesia. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, di mana Nyonya Ellen G. White ini merupakan seorang penulis yang mendapatkan ilham langsung daripada Tuhan, sehingga dia menuliskan apa yang dilihatnya itu di dalam buku-buku yang bisa kita baca sampai dengan sekarang ini. Dan juga buku Agama yang Bersinar ini merupakan salah satu buku yang disusun berdasarkan buku-buku yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik untuk menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi setelah kita mempelajari apa yang terdapat di dalam buku ini, kehidupan kita itu bisa menjadi lebih sederhana, lebih manis, dan juga tindakan kita itu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga dengan demikian kita bisa memancarkan kasih Yesus untuk orang-orang di sekitar kita. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 73. Tapi sebelum itu saya ingin agar saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan kita semua pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Immanuel, Tuhan beserta kita telah datang. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Sakaria 2 ayat 10. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan perintah kepada Musa bagi Israel, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini kita bisa baca di dalam Keluaran 25 ayat 8. Dan ia bersemayam dalam bait suci itu di tengah-tengah umatnya. Nah, jadi apabila kita melihat cerita atau kisah yang terdapat di dalam Keluaran 25 sampai 26, di sini menceritakan bagaimana Tuhan itu dia menyuruh Musa untuk agar orang-orang Israel itu memberikan persembahan yang khusus untuk membuat kemah di mana Tuhan akan berdiam di dalam kemah tersebut. Nah, jadi persembahan ini bukanlah persembahan yang asal-asalan saja, tetapi Tuhan telah menentukan kepada Musa di mana orang-orang Israel itu harus memberikan yang terbaik, memberikan domba yang terbaik, kain-kain yang terbaik, kayu atau apapun itu. Tuhan telah memberikan perinciannya kepada Musa agar Musa itu memberitahukan kepada bangsa Israel apa yang harus mereka berikan. Selama pengembaraan, mereka yang memenatkan di padang belantara itu, lambang hadiratnya menyertai mereka. Demikianlah Kristus mendirikan bait sucinya di antara tempat kediaman manusia. Didirikannya kemahnya di samping kemah-kemah manusia, supaya ia dapat diam di antara kita dan membuat kita tahu benar tabiat serta hidupnya yang ilahi. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, di mana Tuhan itu telah memerintahkan Musa untuk memberitahukan kepada bangsa Israel apa yang harus mereka berikan. Nah, ketika semua yang Tuhan perintahkan itu telah bangsa Israel kumpulkan, maka Tuhan juga memberikan secara detail bagaimana kemah suci itu harus dibuat. Kalau mungkin zaman sekarang itu
Tuhan itu dia memberitahukan berapa panjangnya, berapa meter, apa-apa bahan yang harus digunakan. Pokoknya secara detail, jenis kayunya, semuanya itu Tuhan beritahukan agar ketika dibuat itu Musa tidak salah memberitahukan kepada bangsa Israel. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin ketika kita meminta tolong kepada orang lain dan kita mengatakan suatu kalimat yang kurang jelas, pasti orang yang kita minta tolong itu mereka akan melakukan apa yang mereka dengar. Dan ketika mereka melakukannya, ketika kita melihat hasilnya dan tidak sesuai dengan kemauan kita sendiri, pasti kita tidak akan merasa puas dan kita akan mengeluh. Tapi ketika kita pikirkan sekali lagi, ternyata diri kita lah yang kurang memberitahukan perintah yang detail kepada orang itu, sehingga orang itu melakukan sedikit kekeliruan. Tetapi berbeda halnya dengan Tuhan, di mana ketika dia menyuruh Musa untuk membuatkan kemah suci itu, dia memberitahukan semuanya secara detail. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil yaitu adalah bagaimana di dalam kehidupan kita sekarang ini kita itu harus belajar untuk memperhatikan hal apapun itu, mulai dari yang terbesar sampai hal yang terkecil, sehingga ketika kita mempraktekkan seperti yang Tuhan contohkan, maka saya yakin dan percaya kehidupan kita itu akan terasa bahagia, karena kita itu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara kita memberitahukannya kepada orang lain secara detail. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, di mana ketika Tuhan itu berfirman kepada Musa untuk membuatkan kemah, nah ketika kemah itu telah jadi, maka Tuhan itu berada di antara manusia-manusia, di antara bangsa Israel. Sehingga mungkin ketika ada salah satu orang dari bangsa Israel yang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, ia bisa melawannya, karena di dalam kemah mereka itu terdapat kemah yang suci. Dan juga Tuhan ingin memberikan suatu contoh atau teladan kepada kita. Apabila kita mau untuk mengundang Tuhan datang ke dalam diri kita, maka pasti ketika kita memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, pastilah kita tidak akan melakukannya, karena kita ketahui bersama bahwa kita itu telah mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam diri kita. Di sini juga dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam Alkitab itu Bapa kita yang di surga, dia itu mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia. Dimana ketika firman itu menjadi manusia, kita bisa melihat contoh yang nyata yang bisa kita tiru untuk kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Yesus datang untuk tinggal dengan kita di dunia ini. Kita tahu bahwa Tuhan telah maklum akan segala kesukaran kita dan turut merasakan segenap kesusahan kita. Setiap anak Adam, baik pria maupun wanita, dapat mengerti bahwa kali kita itu adalah sahabat orang-orang berdosa. Nah, jadi luar biasa sekali ya bagaimana Bapa kita itu, dia itu mengorbankan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, untuk tinggal dengan kita di dunia ini. Kita tahu bahwa Tuhan telah maklum akan segala kesukaran kita dan turut merasakan segenap kesusahan kita. Nah, jadi kalau mungkin kita di dalam kehidupan itu kita mengalami suatu musibah atau mengalami hal yang buruk dan kita berpikir,
aduh kasihan sekali saya ini, mengapa saya mengalami ini. Tapi tanpa kita sadari, di sini dikatakan bahwa Tuhan merasakan segenap kesusahan kita. Jadi apa yang kita rasakan sekarang ini, kesusahan kita, semua itu tidak lebih dari apa yang telah Tuhan rasakan. Dan juga ketika kita membaca Alkitab, kita melihat bagaimana kehidupan Yesus itu, dia itu ternyata hidupnya itu adalah lebih susah dari seperti yang kita rasakan sekarang ini. Di mana dalam kehidupannya itu, dia itu mau untuk mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang berdosa. Untuk saya dan juga untuk saudara-saudara sekalian. Sehingga melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita itu bisa belajar bagaimana kita itu mau mengorbankan diri kita, mau untuk menerima hukuman, tetapi ternyata kita itu tidak melakukan kesalahan tersebut. Dan lebih parahnya lagi di sini, Yesus itu dia itu mau untuk mengorbankan dirinya terhadap orang-orang yang menyiksa dia. Ini bisa kita renungkan ya setiap hari, bagaimana Yesus saja itu dia mau untuk mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Karena dalam setiap doktrin anugerah, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, setiap penarikan ilahi yang ditunjukkan dalam hidup juru selamat ketika di bumi ini, kita melihat Tuhan menyertai kita. Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 13-18. Nah, jadi ketika kita kembali lagi melihat kehidupan Yesus Kristus dengan cara kita membacanya di Alkitab, kita itu bisa melihat Yesus itu meskipun dia tidak memiliki sahabat, tetapi dia itu memiliki Bapa yang di surga. Di mana ketika dia merasakan kesusahan, dia bukan pergi menceritakannya kepada orang tuanya ataupun kepada murid-muridnya, tetapi dia memilih untuk menceritakannya kepada Bapa yang di surga. Karena seperti judulnya, Immanuel, Tuhan beserta kita. Nah, jadi kita itu ketika kita merasakan apapun itu, janganlah kita merasa kita ini hanya menghadapinya sendiri. Kita itu harus mengambil contoh seperti Yesus Kristus, di mana ketika dia merasakan kesusahan, dia merasakan keterpurukan, dia merasakan kesedihan, dia itu menceritakannya kepada Bapaknya. Sehingga ketika Yesus melakukan hal tersebut, Bapa di surga itu akan memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalani kehidupannya. Sehingga apabila kita mempraktekkan teladan dan juga tabiat Yesus Kristus, maka saya yakin dan percaya kehidupan kita ini akan menjadi lebih baik lagi dan juga menjadi lebih berbahagia, karena kita menyerahkan beban kita kepadanya, kita menyerahkan kepada Bapa di surga, sehingga Bapa kita itu akan memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk untuk kita menjalani kehidupan kita setiap harinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini, kita itu bisa belajar seperti bangsa Israel, di mana mereka itu selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.